Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyinal karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi. Wa qala ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Uhayyikum bi tahiyatin islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah, mudah-mudahan semua kita yang hadir di majelis yang mulia ini senantiasa dalam lindungan dan penjagaan Allah. Dalam hadis qudsi Allah menegaskan ihfazillah yahfazuka. Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Di dalam Al-Quran tegas dalam surat Muhammad, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Itu enggak ada jeda kalimatnya. Kalau kamu nolong Allah, maka Allah pasti akan menolongmu. Ini bagian dari menolong agama Allah. Bapak Ibu hadir ke masjid ini, di mana masih banyak masjid yang terkena dampak macam-macam lah. Tapi alhamdulillah dengan segala keterbatasan, dengan segala semangat yang ada dalam diri kita masing-masing, melangkahkan kaki menuju masjid ini, menunaikan salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan majelis ilmu. Ini bagian dari perjuangan menjaga agama Allah. Hakul yakin, jaga Allah, pasti Allah akan menjaga kita. Mustahil Allah berdusta. Maka wajib bagi kita untuk bersyukur pada kesempatan pagi ini dan terus sampai kapanpun betapa Allah sungguh sangat sayang kepada kita. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau selalu memesankan kepada para sahabat, tentu kepada kita umatnya, jika dihadapkan kepada satu masalah, selalu beliau mengatakan kepada para sahabat tersebut, fafirru ilallah, larilah kepada Allah. Intinya begini, setiap manusia pasti punya masalah, dan kehidupan pasti penuh masalah, ujian dan cobaan. Jangan lari dari masalah dan tidak usah cari masalah, tetapi yang benar, larikan masalah itu kepada yang maha memberi jalan keluar. Satu-satunya hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman yang Allah muliakan, tema kita pada kesempatan ini, karena ini kajian yang sifatnya insidentil, belum rutin, maka harusnya kita mengkaji al-kabair. Tapi pada kesempatan ini tematik. Temanya adalah
rasa tenang dalam takut kepada Allah. Tema ini saya angkat dari kenyataan yang saya hadapi. Beberapa waktu yang lalu tercatat sebagai alumni COVID-19. Alumni, kata orang. Wallahu a'lam lah, terlepas dari perdebatannya, ala kulli hal memang hasil labnya begitulah. PCR-nya begitu, swab antigennya begitu. Positif. Takut juga. Takut, khawatir, macam-macam. Semua obat mulai dari medis, obat kampung, yang kata orang istilahnya obat kampung, sampai herbal, sampai obat dari Ustadz Adi Hidayat, saya minum semua. Gak sembuh-sembuh, Pak. Malah tambah parah. Sampai-sampai setelah sembuh ibu saya mengatakan saya lahir untuk kedua kalinya. Karena hampir out. Akhirnya saya menemukan satu hikmah yang luar biasa. Bapak ibu sekalian ikhwatal iman, qadarullah, dan itu nikmat dari Allah. Di tengah sakit yang luar biasa, semangat beribadahnya berlipat kali, Pak. Bahkan saya merasakan satu nikmat, kalau sampai telat sholat tidak tepat waktunya, itu rasa bersalahnya luar biasa. Dan subhanallah, semakin berlipat ganda ibadahnya. Aktualisasi dari rasa takut, karena udah pada takut mati. Mati nih, udah begitu. Balik nih sama Allah nih, kembali. Semakin memiliki rasa takut, semakin tenang, semakin sehat, Pak. Semakin kuat. 4 hari berlalu semenjak mendapatkan perasaan itu, semakin kuat fisiknya. Semakin gak ada ketakutan, semakin tenang, semakin pasrah, dan semakin kuat. Subhanallah. Maka setelah itu saya coba searching di Google, baca buku dan seterusnya. Ternyata menurut dokter saja, Pak, semua tindakan medis maupun obat-obat medis untuk mengobati satu penyakit itu efikasinya hanya sekitar 30%. 70%-nya adalah faktor yang sifatnya datang dari pribadi masing-masing. Atau dalam bahasanya Ibnu Qayyim dalam kitab beliau At-Tib An-Nabawi, Fa'ahsanu dawain lidain iradatus syifa. Sebaik-baiknya obat bagi setiap penyakit adalah kemauan untuk sembuh. Nah, maka pada pagi ini kita angkat tema rasa tenang dalam takut kepada Allah, dan sebagai muqaddimah kita akan melihat beberapa kisah dari para sahabat Nabi yang memiliki rasa takut kepada Allah di atas rata-rata. Yang pertama kita angkat kisah sahabat Umar ibnul Khattab. Tidak ada yang tidak kenal dengan Umar bin Khattab, baik sebelum dapat hidayah atau setelah dapat hidayah. Dan subhanallah, diriwayatkan, ini referensi bukunya, kalau suatu saat nanti antum ingin cari, judul bukunya As-Siqah, bahasa Arabnya, yang menghimpun, yang menulis namanya Ibnu Hibban. Ibnu Hibban punya buku namanya As-Siqah, sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, judulnya Air Mata Orang-orang Soleh. As-Siqah, Imam Ibnu Hibban, kemudian diriwayatkan dari seorang tabi'in yang bernama Muhammad Abdullah bin Muhammad. Jadi Umar ibnu Khattab itu, Bapak Ibu sekalian, ternyata di kedua kelopak matanya itu ada tanda hitam.
Dari kedua matanya menjalar ada tanda hitam sampai ke dagu. Ternyata itu bekas air mata. Karena sahabat Umar ibnu Khattab ini selalu menghabiskan malamnya sampai azan subuh berkumandang dalam tangisan. Itu sahabat Umar ibnu Khattab. Bahkan ketika beliau wafat, beliau memerintahkan putranya yang bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma untuk meletakkan jasadnya dan menempelkan pipinya ke tanah. Anaknya heran bertanya, ada apa gerangan? Jawaban Umar tegas, agar Allah berbelas kasihan kepada saya. Sampai Umar mengatakan demikian, padahal sumbangsih perjuangan beliau terhadap Islam luar biasa. Itu sahabat Umar ibnu Khattab. Ada lagi sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini termasuk ke dalam kategori as-sabiqunal awwalun. Orang-orang yang memeluk Islam di masa-masa awal. Dan subhanallah, salah satu sahabat Nabi yang saudagar itu Abdurrahman bin Auf. Di dalam kitabnya Imam Ibnu Katsir, judul kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, itu ditulis oleh Imam Ibnu Katsir saat sahabat Abdurrahman bin Auf wafat, itu meninggalkan harta kalau dikonversi ke dalam rupiah angkanya 6,3 triliun rupiah saat wafat. Itu dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Di situ disebut 340.000 dinar. Kalau dikonversi dalam rupiah kekinian itu 6,3 miliar triliun. Itu harta Abdurrahman bin Auf. Suatu hari beliau puasa siangnya. Tiba memasuki sore waktu berbuka puasa, pelayannya menghidangkan makanan. Tanpa sengaja, qadarullah tentunya, beliau sedang membaca Al-Quran sampai pada surat Al-Muzammil ayat 12 sampai 13. Itu sampai pagi lagi gak jadi makan, Pak. Karena beliau membaca ayat surat Al-Muzammil ayat 12 sampai 13 yang bunyinya inna ladaina ankalan wa jahima wa ta'amun zu ghassatin wa jahima. Jadi sesungguhnya kata Allah kelak di akhirat itu salah satu bentuk azab Allah yang pedih itu adalah makanan yang berhenti di tenggorokan. Ditelan gak bisa, dikeluarkan gak bisa. Ta'amun zu ghussatin. Gak jadi makan Abdurrahman bin Auf. Saking takutnya kepada Allah, nangis sampai subuh. Makanannya sudah diangkat sama pelayannya, gak tahu dia. Gara-gara satu ayat. Al-Muzammil ayat 12 sampai 13. Itu sahabat Abdurrahman bin Auf. Ada lagi kisah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau ini sangat banyak meriwayatkan hadis dan antum bisa mafhum dan maklum. Beliau suatu hari membaca Al-Quran dan tepat yang dibaca saat itu adalah surat At-Takwir ayat 1. Itu semenjak beliau baca ayat itu sampai azan subuh berkumandang, beliau nangis. Bahkan sampai jatuh sakit, beberapa hari kemudian dikunjungi banyak sahabatnya. Ketika beliau membaca ayat idza syamsu kuwirat, ketika kelak matahari itu telah digulung kayak karpet, Pak. Matahari kan lebih besar dari bumi dalam ilmu astronominya, tapi nanti digulung sama Allah. Tapi jangan digulung seperti kita bayangkan gulung karpet lah kira-kira.
Ija syamsu kuwirat. Jatuh dari sholatnya, gak bangun-bangun, nangis. Kemudian setelah itu sakit berhari-hari. Gara-gara satu ayat pendek. Ija syamsu kuwirat. Itu sahabat Abu Hurairah. Terakhir, itu beberapa contoh. Ada sahabat Nabi yang sangat fenomenal, yang terakhir wafat di antara semua sahabat Nabi. Wafat tahun 104 Hijriah. Namanya lebih dikenal dalam sejarah dengan julukan Abu Kilabah. Nama aslinya adalah Abdullah bin Zaid Az-Zarmi. Wafat 104 Hijriah di negeri Syam. Abu Kilabah dikisahkan oleh Abdullah bin Muhammad, diulang kembali oleh Ibnu Hibban dalam kitab Siqahnya. Abdullah bin Muhammad itu suatu hari terpisah dari rombongan kaum muslimin, sampai beliau terdampar nyasar di sebuah padang pasir yang tandus dan panasnya luar biasa. Beliau menemukan satu tenda yang sudah buruk dan kumuh. Beliau mendekati tenda tersebut untuk minta bantuan, meminta tolong ceritanya. Begitu mendekati tenda, beliau mendengar suara lirih mengucapkan satu kalimat. Dan ini terkenal dengan doanya Abu Kilabah. Allahumma auzi'ni an ahmadaka hamdan ukafi'u bihi syukra nikmatika allati an'amta alayya biha wa faddaltani mimman khalaqta tafdila. Allahumma auzi'ni, ya Allah, bantu saya, tunjuki saya, tuntun saya, an ahmadaka, untuk senantiasa memujimu, hamdan ukafi'u bihi syukra nikmatika, pujian yang bisa memenuhi rasa syukur terhadap nikmat yang kau berikan kepadaku, dan engkau telah memberikan mimman khalaqta tabdila, faddaltani mimman khalaqta tabdila, sesungguhnya engkau telah memberikan kelebihan kepadaku dibandingkan banyak manusia yang kau ciptakan. Abdullah bin Muhammad tertarik sekaligus terkejut mendengar doa itu. Akhirnya beliau memberanikan diri memasuki tenda tersebut. Subhanallah, ikhwatal iman. Apa yang beliau temukan? Sesosok tubuh maktu'ul yadaini wal rijlain. Sesosok tubuh yang kedua tangan dan kakinya sudah buntung, matanya sudah samar, pendengarannya sudah samar, satu-satunya yang masih berfungsi baik cuma lisannya. Kemudian Abdullah bin Muhammad memberanikan diri bertanya, nikmat apakah gerangan yang telah diberikan Tuhanmu kepadamu? Sosok itu menjawab, seandainya Tuhanku memerintahkan halilintar untuk menghanguskanku, memerintahkan seluruh air lautan untuk menenggelamkanku, dan memerintahkan bumi untuk menguburku, sungguh itu masih sangat kecil dibandingkan nikmat lisan yang dikaruniakan agar tetap bisa memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Subhanallah. Buntung pak tangannya, kakinya buntung, pendengarannya sudah samar, matanya sudah rabun. Satu-satunya yang masih tersisa tinggal di padang pasir tandus, di dalam satu tenda yang sudah buruk dan kumuh. Tetapi semua itu baginya bukan ujian, sebab dia masih diberikan nikmat lisan yang bisa bersyukur dan memuji Allah Tuhannya. Hebat.
luar biasa. Jadi apa yang kita rasakan dan apa yang kita alami hari ini dan mungkin ke depan di masa-masa sulit ini, benarlah kata Allah dalam Al-Quran, wala nuziqannakum, itu cuma dicicipkan. Di mana-mana nyicip itu nggak boleh sepiring, Pak. Nyicip sendok. Jadi sebenarnya ternyata masih sedikit. Dalam ayat yang lain yang hampir banyak kita hafal itu Allah tegaskan walana baluwannakum bisyai'in. Sedikit ini. Tapi subhanallah, terkadang sebagian besar dari manusia merasa masalah yang dia hadapi itu paling besar di atas muka bumi. Padahal kata Allah, bisyai'in, hanya sebagian kecil. Dan tidak sampai di situ tentang Abu Kilabah. Beliau mengatakan kepada tabi'in yang bernama Abdullah bin Muhammad ini, karena engkau telah datang ke sini, bolehkah saya minta bantuanmu? Apa gerangan yang bisa saya bantu, kata Abdullah bin Muhammad. Saya punya anak yang menemani saya di dalam tenda ini, yang menunaikan semua hajatku, kata Abu Kilabah. Jika saya ingin makan, dia yang menyuapi. Jika saya ingin sholat, dia yang menuntun dan memudukkan. Tapi 3 hari ini dia belum pulang-pulang. Tolong carikan kemana gerangan anakku itu. Akhirnya Abdullah bin Muhammad menyanggupi dan dicari keluar dari tenda. Tidak jauh dari tenda tersebut, Abu Kilabah terperanjat. Sosok yang sedang dicari itu jasadnya sedang dikerumuni oleh serigala. Udah dimakan serigala, Pak. Bingung Abu Kilabah, ini gimana menyampaikannya kepada sosok tadi. Bingung Abdullah bin Muhammad. Hanya beliau balik, kemudian sampai di dalam tenda, beliau bertanya kepada sosok yang tidak lain Abu Kilabah, tahukah engkau tentang kisah Nabi Ayub? Nabi Ayub. Abu Kilabah menjawab, tahu. Bagaimana Nabi Ayub menyikapi semua ujian yang dia hadapi, yang dia derita dalam hidupnya. Nabi Ayub cuma melakukan satu hal, tidak lebih tidak kurang. Memuji dan terus bersyukur kepada Allah. Akhirnya Abdullah bin Muhammad menyampaikan berita tentang putra Abu Kilabah yang sudah dimakan serigala. Ucapannya yang indah. Subhanallah, kira-kira ada nggak manusia biasa seperti kita ini yang bisa mengucapkan begitu? Anaknya udah dimakan serigala. Diceritakan oleh Abdullah bin Muhammad, jawabannya apa? Alhamdulillahilladzi a'tani gulaman la ya'simu rabbi. Terima kasih ya Allah yang telah memberikanku anak yang tidak bermaksiat kepadamu. Subhanallah, bersyukur masih, Pak. Putranya udah meninggal, itu wafat. Akhirnya setelah itu beliau mengucapkan syahadat, wafat Abu Kilabah. Dan Abdullah bin Muhammad belum tahu itu kalau itu Abu Kilabah, sampai ada 4 orang yang memang mencari dan di stop oleh Abdullah bin Muhammad untuk membantu dia menunaikan fardu kifayahnya Abu Kilabah. Keempat orang itu terperanjat. Ternyata 4 orang ini adalah orang kerajaan yang saat itu dipimpin oleh Khalifah Yazid bin Abdul Malik untuk mencari Abu Kilabah. Ternyata Abu Kilabah ini mau diangkat jadi qadi, jadi hakim. Pada saat itu di negeri Syam, beliau menolak dan memutuskan untuk meninggalkan kehidupannya dengan segala fasilitasnya dan mengembara sedemikian rupa itu. Itulah kisah sahabat Abu Kilabah, sahabat Nabi yang terakhir wafat tahun 104 Hijriah di negeri Syam. Nama aslinya Abdullah bin Zaid Az-Zarmi. Yang pertama tadi doanya Abu Kilabah, Allahumma auzi'ni
an ahmadaka hamdan ukafi bihi syukra nikmatika allati an'amta alayya wa faddaltani katsiran mimman khalaqta tabdila. Dan yang kedua ucapan beliau yang justru memuji Allah di saat dikabarkan putranya telah wafat dimakan serigala. Ikhwatal iman yang Allah muliakan, tidak terhitung nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Pandemik ini kan baru mau memasuki usia 2 tahun. Sudah berpuluh-puluh tahun Allah memberikan nikmat kebebasan dan kemudahan kepada kita. Baru 2 tahun kita diuji, tetapi keluh kesahnya itu sudah melebihi waktu di mana Allah memberikan kita banyak kelonggaran dan kenikmatan. Itu yang terjadi. Maka sekarang kita melihat rasa takut kepada Allah itu bagaimana. Rasa takut kepada Allah itu ada tingkatan, ikhwatal iman. Yang pertama namanya khauf, yang kedua namanya khasyah, dan yang ketiga namanya haibah. Yang paling nomor 1, yang paling awal tingkatan rasa takut itu adalah al-khauf. Al-khauf itu takut karena iman. Dia memiliki rasa takut kepada Allah karena keimanannya. Yang kedua ada namanya al-khasyah. Quran surat Al-Fatir ayat 23 itu, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Maka khasyah itu tingkatan rasa takut, perpaduan antara iman dan ilmu. Kalau khauf itu takut karena hanya iman, tunduk. Dia takut kepada Allah, maka dia sholat. Tapi ketika dia ditanya, kenapa anda sholat? Dia nggak bisa jawab. Karena dia hanya beriman, ketundukan dan ketakutannya dasarnya iman. Bahasa mudahnya kalau kata orang Tegal, pokoke. Pokoke, inyong sholat. Nah sholat kenapa? Ya pokoke sholat, diperintah Allah. Nah, maka orang-orang seperti itu baru bisa menjadikan seluruh rangkaian ibadah dalam syariat agama kita sebagai kewajiban. Kewajiban. Sholat wajib, puasa wajib. Yang betul aslinya begitu, wajib. Tapi penyikapannya baru sebatas menjadikan itu kewajiban. Sehingga ada perasaan tenang, perasaan puas setelah selesai sholat. Begitu selesai subuh dia bilang, alhamdulillah. Sudah sholat, tinggal nunggu zuhur nih. Padahal yang benar itu bukan bagaimana kita tenang setelah sholat, tetapi yang terpenting bagaimana kita tenang di saat sholat. Bagaimana kita merasakan puas di saat sholat, semangat di saat sholat, bukan setelahnya yang terpenting. Jadi ada orang tenang habis sholat, ya nggak salah. Tetapi yang paling pas itu bisa nggak tenang di saat sedang sholat. Nah tadi mereka yang tenang merasa sudah menunaikan itu, sehingga rasa plongnya ada, itu baru bisa menjadikan ibadah itu sebatas kewajiban. Tapi kalau sudah pada tingkatan kedua, khasyah, rasa takut dan tunduk akibat perpaduan iman plus ilmu, itu semua ibadah bagi mereka adalah kebutuhan, bukan kewajiban. Sholat itu kebutuhan, dan sesuatu yang sudah menjadi kebutuhan tidak akan terasa berat untuk melakukan, dan setelah dilakukan ada perasaan untuk terus melakukan. Contoh makan. Makan kebutuhan, bukan kewajiban.
wajib makan pagi. Nah, gak usah disuruh, kita juga makan sendiri. Gak usah dihidangkan juga nanti nyari sendiri. Karena kebutuhan. Dan akan terus butuh sampai kapanpun. Bahkan belum waktunya pun sudah butuh alias lapar. Kalau kita sudah bisa menjadikan ibadah sebagai kebutuhan, maka ketenangan yang kita rasakan itu saat dan setelah dan seterusnya akan tetap merasa tenang. Dan yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, ikhwatal iman, adalah al-haibah. Al-haibah itu adalah rasa takut yang lahir dari iman, ilmu, dan ma'rifatullah. Karena tidak semua orang beriman yang berilmu itu kenal dengan Allah. Ma'rifatullah itu mengenal Allah. Buktinya banyak itu mereka yang memiliki gelar akademis keagamaan atau gelar-gelar keagamaan yang tidak punya rasa takut kepada Allah. Karena rasa takut itu juga muncul dari ma'rifatullah, mengenal Allah, tahu Allah. Jadi jangan diterjemahkan ma'rifat itu dalam konteks tasawuf yang sesat ya. Nah, ada tuh tasawuf kelompok dalam tasawuf yang kebablasan, yang punya semboyan manunggaling ing kaula Gusti, atau bahasa Arabnya wihdatul wujud. Jadi dia menyatu dengan Tuhan. Kalau ditanya mana Allah, saya Allah. Itu ada manunggaling ing kaula Gusti. Itu aliran kebatinan itu. Kalau sholat azan berkumandang dia diam. Sholat ya, loh saya udah sholat. Kapan? Tadi. Sholat gimana? Pas saya diam. Loh kok bisa? Iya. Sholat itu kan zikir. Sholat itu secara bahasanya artinya doa. Doa itu secara bahasa artinya zikir. Zikir itu bahasa Indonesianya ingat. Jadi begitu azan berkumandang dia ingat Allah, itu udah sholat. Itu udah nggak pakai ruku, udah nggak pakai sujud, katanya tingkatnya udah makrifat. Ah, itu bukan makrifat, itu maksiat. Lebih tinggi lagi kali ya, di atas makrifat kali. Udah berani maksiat sama Tuhan. Ada yang begitu Pak. Itu yang kebablasan itu. Jadi tasawuf tapi tidak pakai ilmu. Jadi bablas jadinya. Dan banyak yang stres begitu. Tasawuf itu tidak semuanya jelek. Ada yang bagus. Tasawufnya Buya Hamka, banyak yang bagus, tapi yang sesat juga nggak sedikit, karena nggak dipandu oleh iman, tingkatnya meloncat dia. Tingkatannya kan pertama syariat, hakikat, makrifat kalau dalam dunia tasawuf. Syariat itu ya jalankan dulu syariat agama ini, sholat yang benar dulu, puasa yang benar. Baru nanti akan menemukan hakikat ibadah itu, nikmatnya sholat itu. Makrifat itu ya itu tadi bisa menjadikan ibadah itu sebagai sebuah kebutuhan. Jadi dulu ada ulama yang mengatakan, kamu jangan percaya dengan berita ada orang yang bisa jalan di atas air kalau kamu tidak melihat sholatnya. Jadi Bapak Ibu nggak usah percaya katanya ada karomah begini. Oh, karomah para wali lah ya. Ya yang maunah begitu, yang kelebihan ini bisa ngilang, ini bisa terbang, ini bisa jalan. Lihat aja dulu ibadahnya. Kalau ibadahnya bagus, bisa jadi mungkin itu benar. Karena dia masuk kategori waliullah, dekat dengan Allah. Kalau dekat dengan Allah, jangankan cuma terbang, macam-macam pun bisa. Kalau benar-benar dekat dengan Allah, karena Allah maha kuasa, maha segala-galanya. Lah ini sholat kagak, puasa nggak pernah, ibadah nggak pernah, nggak jelas, bisa terbang. Oh, mustahil. Itu pasti pakai jin itu. Nah kalau udah pakai jin, udah menyalahi akidah itu. Karena manusia tidak boleh minta tolong sama jin. Yang ada jin minta tolong sama manusia. Beda alam itu. Karena kesempurnaan itu hanya milik manusia, baik dalam penciptaan fisik atau yang lainnya.
Maka rumusnya dalam Islam itu cuma satu. Kadzabal munajjimuna walau sodaku. Yang namanya tukang ramal, dukun, itu tetap aja bohong walaupun benar. Aslinya mah bohong. Maka nggak ada istilah betul kata mbah, nggak ada. Yang benar kebetulan mbah, gitu. Kebetulan pas saja ngomongnya itu. Karena alimul ghaibi was syahadah huwallah. Yang tahu segala-galanya itu hanya Allah. Baik. Jadi ada al-haibah. Sekarang pertanyaan kita, apa indikator seseorang itu sudah punya rasa takut kepada Allah? Ini yang penting. Yang pertama, indikatornya adalah merasa hina di hadapan Allah. Atau minimal kalau dalam prakteknya, dalam hidup ini, dia selalu merasa salah satunya, bukan satu-satunya. Ya Allah, gimana nih? Saya cuma salah satu dari hamba Allah. Jadi selalu merasa hina di hadapan Allah, sebab yang maha segala-galanya hanya Allah. Al-Aziz, yang perkasa. Al-Qawiyu, Al-Matinu, yang kuat, yang menguasai segala-galanya hanya Allah. Kita ini makhluk. Allahu Akbar. Kecilkan makhluk, besarkan Allah. Itu konsekuensinya. Selalu merasa hina di hadapan Allah. Kalau sudah dihadapkan kepada perintah, ketentuan, ketetapan, syariat agama Allah, tidak ada jawaban kecuali sami'na wa ata'na. Taat, tunduk, patuh. Gak banyak tanya. Makanya orang Arab bilang, usluk bihimmatika sabil, wala takul kaifas sabil. Jalanin aja hidup ini, jangan banyak tanya. Banyakan tanya malah gak jadi-jadi. Ini kenapa begini? Ini kenapa? Kenapa kita begini? Kenapa kita harus begini? Kalau sudah itu perintah Allah, jangan dipertanyakan. Tapi kalau itu perintah manusia, monggo silahkan didebat, didiskusikan, dibahas panjang kali lebar. Tapi kalau itu perintah Allah dan Rasulnya, sami'ana wa ata'na. Itulah yang membuat Nabiullah Ibrahim, Allah tegaskan dalam Al-Quran, wattakhadallahu Ibrahima khalila. Allah menjadikan Nabi Ibrahim itu sebagai kekasih yang sangat dekat dengan Allah. Salah satu sifatnya adalah sidqul istislam, jujur dan total dalam berislamnya. Potong anakmu, kata Allah. Potong beneran? Benar dibawa sama dia, Pak. Iya kan? Walaupun sebenarnya awalnya ragu, tetap dijalankan. Apa Nabi Ibrahim nanya gitu sama Allah? Anaknya situ aja kenapa sih? Anaknya tetangga kek, apa diganti apa kek ya Allah? Enggak. No discussion, no interruption. Tidak ada diskusi, tidak ada interpretasi yang lain. Seakan-akan pantun syariat. Very good, very fine. Gak mau ikut, cari yang lain. Karena agama itu adalah al-khudu wal inqiyad, tunduk patuh. Masalah kita belum bisa maksimal melakukannya, itu kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sama dengan logika poligami. Kalau ibu-ibu ditanya, ibu-ibu percaya atau mau enggak di poligami? Percaya atau mau enggak di poligami? Enggak. Ya. Percaya enggak poligami? Enggak, semuanya enggak. Bedakan dulu. Kalau ditanya mau enggak di poligami? Enggak, urusan masing-masing, itu pribadi. Tapi percaya enggak sama poligami itu ada? Ada. Itu syariat agama, dalam Al-Quran ada. Masalah mau dipoligami atau tidak, itu manusiawi, urusan belakangan. Yang penting tunduk dulu, imani dulu, itu yang penting.
Masalah situ mau apa enggak kan urusan pribadi masing-masing. Tapi yakin enggak? Itu wajib. Nah itulah dalam syariat ini juga demikian Bapak Ibu sekalian. Ini kadang-kadang kebanyakan mendebat syariat perintah Allah, perintah Nabi didebat. Tapi perintah yang lain dikerjakan. Heran. Usi nafsi wa iyakum. Jadi merasa lemah di hadapan Allah. Yang kedua tandanya merasa masih memiliki banyak kesalahan dan dosa. Dia tidak cepat-cepat merasa paling soleh, paling bertakwa, tetapi tetap merasa masih banyak kesalahan dan dosa kepada Allah. Maka tidak berhenti istighfarnya. Sekelas Nabi kita saja istighfarnya luar biasa, ibadahnya luar biasa, apalagi kita. Maka Bapak Ibu sekalian, usi nafsi wa iyyakum, berbuatlah dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang ada pada kita. Allah yang akan menyempurnakan semua usaha kita. Dan yang terakhir, ketiga, tanda indikatornya adalah tandanya merasa masih sedikit kebaikan. Dan ini sangat relevan dalam konteks kekinian, masa-masa sulit ini. Di dalam hadis riwayat Bukhari, Muslim, atau disebut dengan istilah muttafaqun alaih, disepakati oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah, salah satu yang harus betul-betul kita perbuat di masa-masa sulit, kata Nabi, di masa banyak fitnah adalah badiru bil a'malis shalihat, lipat gandakan semua amal-amal soleh yang kita lakukan. Bersegeralah untuk melipat gandakan semua amal-amal soleh yang kita lakukan. Jadi kalau bisa jangan lagi ada istilah sunnah. Sunnah maksudnya sunat gitu loh ya. Qobliyah, ba'diyah yang sunnah. Itu udah jadi wajib lah dalam diri kita ya. Kenapa kata Nabi? Karena kita tidak tahu kapan fitnah itu akan menimpa dan apa ketentuan Allah atas diri kita terhadap fitnah tersebut. Ya bisa-bisa jadi wafat, bisa-bisa macam-macam kan. Maka satu-satunya yang harus kita lakukan adalah badiru bil a'malis shalihat. Salah satu wujudnya adalah melipat gandakan semua ibadah yang kita lakukan. Sebagai penutup, ikhwatal iman, dari tema kita rasa tenang dalam rasa takut kepada Allah, saya mengutip kalimat yang indah dari seorang penulis buku terkenal Arab Saudi yang menulis buku La Tahzan, Aid Al-Qarni. Beliau mengatakan tenang itu bukan tidak punya masalah, tapi tenang di saat menghadapi masalah. Dan beliau mengatakan masalah itu pada hakikatnya adalah nikmat. Karena kalau dikembalikan ke dalam bahasa awalnya, masalah itu dari kata kerja sa'ala yas'alu. Artinya bertanya atau meminta. Menjadi kalimat masalah dalam tarkib bahasa Arab, grammar bahasa Arab, itu namanya ismul makan atau ismul zaman. Masalah mendapat tambahan mim di awal, tak merbutah di akhir, mas'alatun. Ismul zaman itu namanya nama tempat, nama waktu. Ismul zaman itu nama waktu. Jadi ternyata ketika kita dapat masalah, justru itu waktu dan kesempatan untuk meminta dan bertanya kepada Allah apa yang salah. Apa yang salah dalam diri kita? Pasti ada sesuatu yang salah, maka muncul masalah. Bukan untuk dikeluh kesahkan, apalagi untuk dibuka-buka kepada orang lain, diumbar. Hati-hati Bapak Ibu sekalian, kita belajar Al-Kabair, tapi waktu muqaddimah Al-Kabair kita membahas ada yang disebut As-Saghair tajlibul kabair.
Al-kabair mungkin bisa kita hindari, nggak ada yang datang lagi ke dukun, nggak ada yang punya jimat, ya alhamdulillah. Tapi yang paling berbahaya, dosa kecil yang berubah menjadi dosa besar. Itu yang masalah. Loh kok bisa? Penyebabnya salah satunya adalah al-istimrar. Berkelanjutan, continue. Terlambat tidak sholat tepat waktu itu bukan dosa besar. Menunda-nunda sholat itu tidak termasuk dosa besar. Tapi kalau berkali-kali dilakukan, jadi dosa besar itu. Kemudian yang kedua namanya at-tahawun, meremehkan. Contohnya begini. Aibnya sudah ditutup oleh Allah. Udah ditutup. Dia ribut sama istrinya, berantem di rumah. Wah, piring terbang, panci terbang. Kompor sampai ke atap. Tapi nggak ada yang tahu. Semuanya diam. Ditutup sama Allah. Dia yang buka sendiri. Update status. Itu yang menyebabkan dosa kecil menjadi dosa besar. Itu salah satunya. Makanya jangan mudah-mudah curhat sama orang tentang urusan yang sifatnya pribadi. Luqman Al-Hakim itu berpesan kepada anaknya, tahu sedikit tentang aib dan kekurangan orang lain adalah nikmat dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan lisan kita ini akan terpeleset ngomongin kekurangan orang lain yang kita tahu itu. Makanya kalau kita nggak banyak tahu tentang orang itu bukan kuper amat sih, enggak, malah nikmat itu Pak. Gak usah banyak tahu tentang orang. Kalau yang baik-baik nggak apa-apa. Kalau yang buruk-buruk nggak bisa. Karena kita nggak bisa dan tidak tahu mencegah lisan kita ini kapan terpelesetnya menceritakan aib orang lain. Ente tahu nggak? Kalau udah begitu udah jadi dosa udah. Maka orang bijak mengatakan membaca aib orang lain itu boleh. Membaca aib orang lain boleh. Yang tidak boleh itu membacakannya, itu nggak boleh. Membacanya boleh. Kenapa bapak itu masih muda tapi kok sakit mulu? Oh pelit. Nah itu membaca namanya. Cukup sampai di situ, ngambil pelajaran namanya. Oh saya nggak boleh begitu. Tapi kalau sudah ente tahu nggak kenapa bapak itu suka sakit-sakitan? Nah itu namanya membacakan. Udah ngasih tahu ke orang lain. Itu nggak boleh. Baik ini saja bapak ibu sekalian yang Allah muliakan, ikhwatan iman, sebelum kita tutup dengan doa. Tafadhol, ada yang mau bertanya silakan. Alhamdulillah enggak ada. Baik, ada yang mau tanya Bapak Ibu sekalian? Udah? Clear? Baik. Pak Haji, satu mewakili. Fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasus seperti Bapak bilang dari mantan alumni COVID-19. Jadi masalah sekarang COVID ini Pak, virus atau bakteri sampai sekarang alih-alih kesehatan sampai menganalisa musim ini Pak. Dari segi agama kita lihat kasusnya Pak. Kalau kita lihat itu kalian, tapi di antara kita keluarga kita ada terpapar, di teman-teman kita, sahabat-sahabat kita. Tapi ada sebagian ahli-ahli ilmu teknologi bilang katanya virus ini disebarluaskan dengan ini macam-macam dasar politik ya Pak. Saya minta ke Bapak dari segi agama pandangan gimana Pak? Baik, jazakumullah. Bapak Ibu sekalian, kita tidak masuk ke dalam perdebatan itu karena tidak akan selesai. Udah lumrah dalam kehidupan di dunia ini, ada sesuatu kemudian jadi pro kontra, ada yang pro, ada yang kontra. Nggak usah COVID. Bapak berangkat aja sholat subuh ke sini ada yang pro dan kontra tetangganya itu.
belagu amat udah pensiun baru ke masjid gitu. Ada juga subhanallah bapak itu rajinnya ke masjid. Ya pro kontra, jangankan Covid. Jadi kita nggak bahas itu. Kalau dari sudut pandang agama sejarahnya ada. Dulu namanya taun zaman Umar ibnu Khattab. Secara sejarah ada, wabah itu ada. Ya kan memang ada wabah dulu, sejarahnya juga begitu. Penyakit itu ada. Yang penting bagi kita orang beriman, tauhidnya nggak boleh rusak apapun yang terjadi itu loh. Maksudnya apa? Penyakit itu Allah yang menciptakan, pasti juga Allah yang membuat obatnya. Takut sama Allah, jangan takut sama coronanya. Bagaimana prakteknya Ustaz? Ya begini, buka pengajian, buka masjid, protokol kesehatannya ditetapkan. Itulah namanya takdir berpadu dengan usaha. Kan selesai urusan. Pokoknya kita prokes, jaga jarak, pakai masker, ada ukur suhu. Itulah ikhtiar kita. Sisanya ya takdir Allah yang bekerja. Sakit berobat, maksimalkan berobatnya. Yang nggak kunjung sembuh, mati. Ya sudah, selesai. Mau apa lagi? Ya kan sesederhana itu, Pak. Loh kalau kita dengarkan pendapat macam-macam. Ya ini polusi udara. Makin bingung kita. Makin nggak karu-karuan. Sudah pengetahuan tentang COVID tutup. Daripada mikirin COVID lebih baik zikir. Daripada mikir lebih baik zikir. Ininya yang dikedepankan. Kalau mikirin COVID nyari di media sosial. Wah baca buku. COVID ini apa tong. Walah tambah mumet Pak. Tambah mumet. Apalagi kita nggak punya latar belakang keahlian di situ. Nah sekarang kalau dia sifatnya ilmu manusia. Allah karuniakan kita akal. Allah karuniakan kita keimanan. Ya silahkan antum timbang. Mana yang menurut antum lebih mendekati kenyataan. Yang terpenting dalam agama. Penyakit itu ada, wabah itu ada, makanya ada istilah najis. Najis, wabah, penyakit itu kan najis itu. Virus, bakteri, apapun semuanya najis. Makanya kalau di dalam semua buku fikih di Indonesia, di Timur Tengah, coba antum baca kalau belajar fikih, masuk fikih, pasti bab yang pertama diajarkan itu adalah tentang toharoh. Kesucian, mensucikan diri, membersihkan diri. Pasti bab pertama itu. Bab toharoh dulu, nggak ada bab jual beli, bab bisnis nggak ada, bab toharoh untuk menjaga kesucian. Salah satunya kan berlindung dari virus itu. Makanya kadang-kadang kita heran, membuat kita heran kalau boleh heran. Maaf kalau herannya salah ini. Ke mall dulu, pada boleh, pada masuk. Ke masjid agak dipersulit. Padahal orang ke masjid itu wajib punya wudu kan. Wudu itu kan kalau dalam keyakinan umat Islam bukan hanya nyuci kaki, nyuci tangan, nyuci muka, ensih begitu Pak. Karena ada doanya tuh ketika membasuh wajah, apa doanya diajarkan Nabi. Kita mohon kepada Allah agar disucikan wajah kita bukan hanya dari maksiat, tetapi juga dari segala yang mengganggu termasuk virus-virus itu. Ada memasukkan air ke dalam mulut, memasukkan air ke dalam hidung. Sebenarnya protokol itu aja diterapkan ya. Nah, nanti panjang lebar. Ala kulli hal begini. Tauhidnya jangan rusak. Mabda tauhidnya harus tetap kuat. Prinsip tauhid kita yang harus kuat. Ya. Jangan takut kepada apapun selain takut kepada Allah. Pesan Nabi, man khafallah, akhafallahu kulla syai'. Siapapun yang takutnya hanya kepada Allah, maka Allah akan membuat semuanya takut kepada dia, termasuk corona. Cuma nggak boleh nekat, beda lagi itu. Dalam Islam itu ada namanya ikhtiar, bukan hanya usaha. Ikhtiar itu usaha memilih yang terbaik. Ini ikhtiar kita, pakai masker, jaga jarak, ikhtiar manusiawi kita. Nggak usah dibenturkan dengan sunnah Nabi, sholat harus rapat. Itu ideal di waktu normal. Nah kalau ini sudah waktunya abnormal, nekat, nggak bisa. Itu namanya putus asa namanya kalau dalam Islam. Wala yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirin. Yang putus asa dari rahmat Allah itu hanya orang-orang kafir.
Ya sudah, kita ikutin aja, memang begini. Wah, ini kan mazhab WHO, nah perdebatannya ke situ lagi, repot nanti urusannya itu. Udah kita jalani saja. Ini dosa ini, serahkan. Kita kan punya pemimpin di negeri ini, Muslim semua itu, rata-rata 90% mereka tahu. Nanti kalau ditanya, kamu kenapa sholatnya itu jaraknya sampai 2 meter, kata Allah. Oh, yang ngasih tahu tinggal gitu aja, repot amat. Ya, kita kan ngikutin. Kalau nentang, salah. Kita wajib, dia Baitur Rahim, mepet semuanya. Ini sunnah Nabi. Nekat itu namanya. Agama itu juga cerdas. Beragama itu yang cerdas, bukan hanya taat dan tunduk saja. Maka agama itu juga harus pakai ilmu. Tapi tauhidnya yang nggak goyah. Itu Ustaz udah vaksin masih kena juga. Ya itulah takdirnya. Ya itu tadi, patuhi protokol kesehatan semaksimal mungkin sebagai ikhtiar. Sakit berobat, mati, ya sudah takdir. Gak usah ada corona juga kita bakal mati. Kira-kira begitu. Baik Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, ikhwatal iman. Sampai di sini kajian kita. Mudah-mudahan semua dalam penjagaan dan lindungan Allah. Anak, istri, keluarga kita semua Allah jauhkan dari segala bala. Allah mudahkan segala urusan kita. Allah lapangkan rezeki kita. Allah panjangkan umur kita semua. Dan Allah mudahkan segala urusan kita. Mohon maaf, izin mengklarifikasi sedikit biar antum tidak ragu. Saya membroadcast sesuatu via WA. Dan ada jamaah yang bertanya apakah itu WA dari saya. Ya, itu WA dari saya kepada beberapa jamaah Baitur Rahim tentang misi kegiatan dakwah kami 10 Muharram di Sumatera. Saya hari Senin berangkat ke Sumatera. Itu berdasarkan pengaduan dari masyarakat. Jadi sekarang ini masa-masa pandemik begini ternyata tidak lepas, yaitu tadi yang beliau singgung itu banyak amat itu, termasuk tentang pemurtatan. Jadi banyak yang putus sekolah. Anak-anak itu ditarik masuk ke sekolah yang beda agama dengan kita. Ya begitulah ceritanya. Nah, untuk merebut itu kita juga harus melakukan hal yang sama seperti apa yang mereka lakukan. Kita sudah tidak, kok nggak dihilangkan, kita nggak madamkan api lagi. Tetapi meminimalisir bagaimana dampak api ini tidak menjalar kemana-mana. Itu yang bisa kita lakukan. Karena di mana-mana selalu begitu, Pak. Ada bencana alam seperti tsunami di Aceh. Ya begitu, pemurtatan ya ada. Terus saja, termasuk masa pandemik ini. Karena memang secara finansial mereka kuat. Karena disokong. Sokong siapa? Wallahu a'lam. Ala kulli hal, yang terpenting kenyataannya di lapangan begitu. Ditarikin satu-satu tuh yang putus sekolah. Sekolahkan di sekolah mereka. Kalimatnya mah nggak susah. Nanti hari Minggu ke sana ya. Gitu. Ngapain Pak? Datang aja. Di situnya sudah ada kebaktian. Nah, ini saja Bapak Ibu sekalian, kami juga menghaturkan jazakumullah ahsanal jazak kepada semua jamaah yang sudah menitipkan amanahnya untuk kegiatan misi dakwah ini. Mudah-mudahan Allah catatkan sebagai amal jariah terbaik bagi antum. Dan subhanallah, masuk 2 kategori, sedekah jariyah dan ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Karena ini anak-anak usia sekolah, antum bantu, antum sekolahkan, dia dapat ilmu, diajarkan ilmunya selama dia masih hidup, terus pahalanya mengalir kepada yang membantu. Subhanallah, barakallahu fikum. Mudah-mudahan semua kita dipanjangkan umur kita dalam taat ibadah kepada Allah. Untuk niat yang baik ini kita munajat dengan membaca Ummul Furqan sebagai wasilah bermohon kita kepada Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amin ya rabbal alamin. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
wa atubu ilaih wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.